Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ada 3 tangga, ada 3 perkara untuk orang mengenal diri. Tangga pertama tingkatan mubtadi, tangga kedua mutawasid, tangga ketiga muntahi. Tangga pertama orang yang pemulaan, mubtadi. Mutawasid, penengah. Tangga pertama ini orang awam. Tangga kedua orang khawas. Tangga ketiga muntahi, khawasul khawas. Kenapa perlu kita pelajari ini? Ini berhubungan dengan saat kita sakaratil maut. Ini berhubungan dengan kita amaliyah kita setiap hari agar husnul khotimah. Pertama, Hujjatu Kalampayang mengenal asal kejadian diri. Jadi kita disuruh mengenal asal kejadian diri. Di sini langsung to the point. Kalau kada kambangan, kada berbunga-bungaan lagi, langsung tembak setempat sidin. Pertama, mengenal asal kejadian diri, yaitu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ada dapat likaliko. Jadi tentang mengenal akan Nur Muhammad ini menurut Datuk Kalampayang ini tangga orang awam, masih pingkutan orang awam. Jadi orang kebanyakan, orang umum daripada umat Rasulullah, tangga pertama mengenal hakikat dirinya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tangga dasar. Jadi mau tinggi badan dia kada tinggi, itu dasar. Di bawah orang awam, orang hawam. Orang hawam itu di bawah awam, ya, martabatnya maaf tidak beda seperti binatang. Jadi menurut pelajaran ini, bila orang awam tuh kada memakai pakaian ini, maka bukan orang awam, hawam. Hawam itu ya kayak binatang masih. Kita bila mentangkan kisah Nur Muhammad, hati-hati itu tinggi benar ilmunya, itu sudah kok bisa. Bukan tinggi, ini dasar. Menurut petunjuk dari Datuk Kalampayang. Nah, nang kaya apa urainya? Mengenal diri, bahwa asal kejadian diri kita daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya sudah rancak kita pelajari, sudah rancak kita ulang-ulang. Tapi penyakit ilmu itu apatul ilmi nisyan. Penyakit ilmu itu kada ingat, atau bahasa Banjarnya lali. Bahasa Jawanya lupa. Bila ada ingat, dia lali. Bila lali, dia lupa. Bila lali, kada ingat. Bila kada ingat, dia lupa. Makanya perlu diulang. Orang menghafal Quran. Pondok kita di Nurul Mustafa itu penghafal Quran banyak. Kalau kada diulang akan hilang hafal. Walaupun sudah hafal, kada diulang, kada dimurajaah, akan hilang. Sebab hafalan Quran atau ilmu itu, ulun bahari sempat mendengar nasihat dari Syekh Abdul Karim Al-Bajari, ulama besar
guru Imam Masjidil Haram. Gimana? Ujar Sidin, ilmu itu kayak kijang yang liar. Amun kita dapat, itu dapat sudah. Ilmu itu kayak kijang, kan belajar ilmu ma'rifat ini. Dapat sudah, paham sudah. Tapi bila kada diikat kuat-kuat, kada diberi makani, diikat kada, diberi makani kada, kijang itu imbak yang dapat, yang bawa ke rumah, diandakan mau ke rumah. Kira-kira ada sawat 5 menit hilang, menghilang alih mencarinya. Nah, begitulah ilmu. Kalau sudah didapat, hendaklah diikat. Apa diikat? Dimurajaah, diulang-ulang, bila perlu ditulis, bila perlu ada catatannya, ada ingatannya. Nah, apa makanannya? Jadi amaliyah sehari-hari. Bahwa menurut hadis Jabir yang sudah kita mafhum, bahwa sesungguhnya sebelum adanya alam semesta, alam jagat raya ini, langit, bumi, malaikat dan semua yang ada dalam martabat 7 yang ada disebut dengan makam ahdiyat. Apa itu makam ahdiyat? Ahdiyat itu la ta'yin. Apa itu la ta'yin? Zatul bukhti khalisul mutlaq, jat diri Allah semata. Nang kada ada yang lainnya, hanya jat diri Allah semata. Nah, alam semesta dan semua yang ada tidak ada, yang ada hanya zat diri Allah saja. Nang laisa kamitslihi syai'. Nang awal kada berpermulaan, nang akhir kada berkesudahan. Ini kada ada ruang, kada ada waktu, kada ada kurun dan segalanya. Nah, ada diri semata. Nah, kayak apa itu? Itu hanya dia yang tahu tentang rahasia dirinya. Ahdiyat la ta'yin, tidak ada yang ada. Nah, ada hanya zat diri Allah yang ada. Kita tidak ada. Alam semesta tidak ada. Tidak ada, semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang semuanya lenyap, fana, hilang, lebur. Yang ada hanya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, Allah fa'alun lima yurid, bebas berbuat sekehendak sidin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki akan sesuatu, maka terjadi sesuatu. Kun, jadi, fayakun, maka jadi. Maka disinilah Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bi abi wa ummi, demi ayah ibuku khabarkan kepada ulun, apakah nang mula-mula dizahirkan oleh Allah? Apakah yang mula dinampakkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah sebelum adanya yang ada ini? Apa jawab Nabi? Awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri fakhalaqa minhu asya wa anta min tilkal asya. Hai Jabir, ya Nabi, awal permulaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, belum adanya yang ada, belum adanya alam semesta dan seluruh isinya, maka yang pertama diciptakan Allah, dijahirkan Allah, dinampakkan Allah, diwujudkan Allah adalah nur nabimu yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal kejadian, ini awal kezahiran. Jadi nur
yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebelum adanya yang ada. Dari mana Nur Muhammad ini? Daripada kudrat iradat Allah. Tajali nur kudrat, tajali jalal, kebesaran. Jamal, keindahan Allah. Kamal, jalalullah, kamalullah, kaharullah. Tajalilah dengan kun payakun, dengan kudrat iradat Allah. Jahirlah namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa bentuk nur itu? Cahaya dari nur. Kayak matahari dari nur. Kayak apa itu nur itu? Kada kawa diumpamakan, kada kawa dibayangkan. Yang cukup kita bayangin dalam etikat hati kita bahwa awal kejadian itu adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarannya yang awal dijahirkan tadi oleh Allah Ta'ala, ngarannya adalah Nur Muhammad SAW. Ini bentuknya kayak ini, ngarannya apas asal kejadiannya. Tapi kalau dibentuk jadi tisu. Ini ngarannya adalah aku. Ngarannya zatnya ya banyu ya ini. Nah kape zat Nur Muhammad sendiri kada kawa dipikirakan, kada kawa direka-reka, kada kawa dibayangkan. Tapi awal kezahiran belum ada Allah menjahirakan yang ngarannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita yakini dahulu. Kemudian ujar Nabi, minhul asya wa anta min tilkal asya. Maka diciptakanlah segala sesuatu ini, keadaan zat diri sesuatu itu, baik langit, bumi, aras, kursi, dan segalanya. Mengapa aja tak? Ada nama lain, tercipta terbitnya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau pun wahai Jabir, diri engkau pun wahai Jabir, berarti jasad dan roh engkau pun wahai Jabir tercipta dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.